Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nurhaina Sari. Saya Nur Hikmah. Saya Rizky Andara. Dan namaku adalah Selviani Aditya. Oke, kami Dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tentang indera peraba. Indra Pengecap. Dan indra pembau. Nah, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Nah, materi pembahasan yang pertama adalah tentang indra peraba, yaitu kulit. Nah, kulit itu apa sih? Nah, kulit adalah lapisan paling luar tubuh yang terdiri atas sel-sel hidup dan merupakan lapisan penting bagi tubuh. Nah, kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kali ini kita memasuki ke bagian struktur indera peraba atau kulit. Kita lihat di samping bahwa kulit memiliki beberapa bagian struktur, di mana masing-masing sudah memiliki perannya sendiri. Kita masuk ke struktur pertama, ada epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar kulit. Fungsinya bermacam-macam, mulai dari menjaga tubuh dari zat berbahaya hingga menentukan warna kulit. Struktur kedua, ada dermis. Dermis merupakan lapisan yang berada di bawah epidermis yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Nah, kita masuk pada bagian pertama yaitu pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah yang pertama pada kulit ada pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu, fungsi pembuluh darah yang kedua pada kulit adalah pembuluh darah vena. Fungsinya ialah membawa darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung. Lalu pada bagian kedua ada kelenjar. Kelenjar yang pertama ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak sendiri berfungsi meminyaki kulit agar selalu lembab. Lalu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi menjaga suhu tubuh agar tetap normal. Lalu pada bagian ketiga dalam dermis ada saraf. Saraf sensori pada kulit memiliki fungsi bermacam-macam. Di antaranya kepekaan terhadap suhu, terhadap sentuhan, tekanan, dan rasa nyeri. Lalu, struktur kulit yang ketiga adalah jaringan subkutan atau hipodermis atau yang disebut dengan jaringan lemak. Berada di bawah dermis dan berfungsi sebagai makanan cadangan dan pelindung tubuh saat benturan. Struktur yang keempat ada folikel rambut, yaitu lubang mirip kantung pada lapisan kulit epidermis yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Lalu, yang kelima ada batang rambut. Batang rambut berfungsi sebagai mahkota. Oke, kita masuk ke bagian fungsinya. Nah, fungsi kulit yang pertama adalah sebagai alat indera peraba. Kenapa bisa? Ini dikarenakan epidermis, dermis, dan hipodermis memiliki struktur saraf sensorik khusus yang dapat merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri. Lalu, fungsi yang kedua yaitu melindungi tubuh dari luka dan infeksi. Nah, kulit itu kan organ yang paling luas di tubuh. Nah, kulit itu memiliki fungsi perlindungan. Jadi dia itu melindungi tulang, ligamen, otot, pembuluh darah, sel saraf, serta organ yang ada di dalam tubuh. Kulit juga sangat berperan dalam mempertahankan daya tahan tubuh, melindungi dari kuman berbahaya dan zat atau benda asing seperti polusi. Lalu fungsi yang ketiga adalah membuat tubuh tahan air. Kulit manusia adalah lapisan yang tahan air karena kulit dikelilingi oleh lemak yang membuatnya tahan terhadap air. Lalu fungsi kulit yang keempat yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Kulit dapat mengatur suhu tubuh dengan dua cara, yaitu pengeluaran keringat dan menyesuaikan aliran darah di pembuluh kapiler. Nah, ketika suhu sedang tinggi, kulit akan mengeluarkan keringat dengan kadar yang sangat banyak dan akan memperlebar pembuluh darah, sehingga hawa panas akan cepat keluar dari tubuh. Sedangkan ketika sedang suhu rendah, jumlah keringat yang dikeluarkan itu sedikit dan pembuluh darah akan dipersempit sehingga akan mengurangi pengeluaran hawa panas dari tubuh. Lalu
Lalu, fungsi kulit yang kelima yaitu menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D. Nah, kulit berfungsi sebagai pusat penyimpanan air dan lemak. Lemak ini bertugas menyangga otot dan tulang agar tetap menempel, kemudian memungkinkan berlangsungnya proses sintesis vitamin D yang diperoleh dari sinar matahari. Lalu, fungsi kulit yang terakhir adalah untuk mendukung penampilan. Nah, agar penampilan kita tetap terlihat bagus, kita harus menjaga dan merawat kulit kita agar tetap terlihat sehat dan glowing. Oke, sekarang kita membahas tentang mekanisme indera peraba. Ketika kulit menerima rangsang, panas, dingin, tekanan, nyeri, dan sentuhan, rangsang tersebut diterima oleh ujung-ujung saraf peraba, yang kemudian rangsang tersebut diteruskan ke otak oleh urat syaraf. Oleh otak, rangsang tersebut kemudian diolah oleh otak sehingga kita dapat merasakan adanya suatu rangsang. Selanjutnya, otak akan memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Nah, contohnya, ketika kulit kita tertusuk jarum atau tertusuk benda panas, maka reseptor nyeri yang ada pada setiap jaringan tubuh akan ikut merasakan nyeri. Nah, rangsangan ini diubah dalam bentuk impuls yang diantar ke pusat nyeri di korteks otak. Setelah diproses di pusat nyeri otak, maka kita bisa merasakan persepsi nyeri. Nah, contoh lain, ketika kita merasakan tidak enak badan, sebelum mengukur suhu tubuhmu dengan termometer, apakah pernah kamu perhatikan bagaimana biasanya ibumu mengetahui kamu itu demam atau tidak? Hal yang paling sering dilakukan untuk mengetahui bahwa suhu tubuh seseorang meningkat atau tidak, biasanya dilakukan dengan meletakkan punggung tangan ke kening atau sekitar leher. Mengapa demikian? Ternyata daerah kulit yang peka terhadap suhu adalah bagian punggung tangan kita. Sebab tidak semua permukaan kulit pada tubuh memiliki kepekaan yang sama. Ketika punggung tangan menyentuh kening atau leher, maka suhu tubuh kamu menyentuh punggung tangan bagian korpus Meissner yang terletak di dekat permukaan kulit. Nah, yang kemudian hasil penerimaan rangsang ini akan diteruskan ke otak, sehingga otak kita dapat mengartikan sentuhan tersebut. Selain itu, bagian tubuh yang peka terhadap rabaan, contohnya kuduk, sisi perut, dan bawah ketiak, ujung jari, telapak kaki, telapak tangan juga peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana mekanisme indera peraba? Selanjutnya kami akan membahas apa saja sih gangguan dari indera peraba. Dengan banyaknya mengetahui jenis penyakit kulit akan membuat lebih banyak orang waspada dan tidak menyepelekan kebersihan kulit. Pasalnya, kulit manusia sangat rentan terkena infeksi karena benda-benda asing, bahkan serangga, bakteri, dan virus. Dan jika kulit mengalami masalah, maka fungsi utamanya untuk menjaga kestabilan tubuh dan mengeluarkan segala bentuk kotoran tubuh akan terganggu. Apa saja gangguan atau penyakitnya? Yuk simak video ini. Nah, penyakit pada kulit itu yang pertama ada selulitis. Selulitis adalah infeksi bakteri di kulit dan di lapisan yang ada di bawahnya. Penyebab selulitis umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dari golongan Streptococcus dan Staphylococcus. Kedua jenis bakteri ini dapat tumbuh dan berkembang pada kulit yang terluka seperti luka operasi, luka gores, dan gigitan serangga. Gejala selulitis. Yang pertama itu ada kulit berwarna kemerahan, kemudian terjadi pembengkakan, terasa lembut dan hangat jika disentuh, kulit melepuh, kulit bernanah atau berair, dan badan terasa demam. Terus ada pencegahan selulitis. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian menjaga kelembapan kulit, kemudian menutup luka menggunakan Hansaplast untuk menghindari penyebaran infeksi yang lebih parah, kemudian menggunakan alas kaki saat berada di luar rumah, terus itu memotong kuku kaki dan tangan dengan berhati-hati untuk menghindari terjadinya luka. Kemudian gangguan pada kulit yang kedua itu adalah impetigo. Impetigo adalah infeksi kulit yang menular, banyak dialami oleh bayi dan anak-anak. Infeksi ini ditandai dengan kemunculan bercak merah dan lepuhan pada kulit, terutama di bagian wajah, tangan, dan kaki. Penyebab impetigo.
Penyebab utama impetigo ini adalah infeksi bakteri. Bakteri dapat menular melalui kontak langsung dengan penderitanya atau melalui perantara berupa barang yang sebelumnya digunakan oleh si penderita seperti baju atau handuk. Kemudian ada gejala impetigo. Gejala impetigo tidak langsung muncul setelah penderitanya terinfeksi. Namun gejala ini biasanya baru terlihat setelah 4 atau 10 hari sejak penderita pertama terpapar bakteri. Gejala yang muncul pun bervariasi tergantung jenis impetigo yang dialaminya. Pencegahan impetigo. Yang pertama itu adalah rajin mencuci tangan terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kemudian menutup luka agar bakteri tidak masuk ke dalam tubuh, kemudian memotong dan selalu menjaga kebersihan kuku, tidak menyentuh atau menggaruk luka untuk menurunkan risiko penyebaran infeksi. Mencuci pakaian atau membersihkan benda yang telah digunakan untuk menghilangkan bakteri, dan kemudian hindari berbagi penggunaan peralatan makan, handuk, atau pakaian dengan penderita impetigo. Kemudian yang terakhir itu adalah selalu mengganti spray, handuk, atau pakaian yang digunakan si penderita setiap hari untuk mengurangi penyakitnya. Lalu gangguan atau penyakit pada kulit yang ketiga itu adalah kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh seperti di kepala, wajah, selangkangan, dan bagian tubuh lainnya. Penyebab kurap. Kurap disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Udara panas dan lembab, berbagi pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat, itu juga bisa membuat seseorang lebih rentan terkena kurap. Ciri-ciri kurap. Kurap ditandai dengan munculnya area bersisik berwarna merah di permukaan kulit. Ruam tersebut dapat meluas secara melingkar yang menyerupai cincin warna merah. Meski demikian, gejala kurap dapat berbeda-beda pada tiap orang tergantung pada lokasi kurapnya. Kurap bisa muncul di tangan, di kaki, di wajah, dan di tubuh dan bagian tubuh lainnya. Pada saat kurap berada di kaki, kurap ini bisa menyebabkan bau kaki. Nah, pencegahan kurap. Kurap dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar kita. Di samping itu, hindari berbagi pemakaian barang dengan orang lain. Gunakan alas kaki saat berada di tempat umum, serta mandi yang rajin, cuci rambut, dan ganti baju setiap hari atau pada saat berkeringat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian indera selanjutnya. Oke, pembahasan yang kedua adalah tentang indera pengecap atau lidah. Nah, lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan dengan mengunyah dan menelan makanan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu dalam membolak-balikan makanan dalam mulut. Lalu kita masuk ke struktur indera pengecap atau struktur lidah. Struktur lidah yang pertama ada tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah sendiri memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada ujung lidah. Ujung lidah terletak di bagian lidah paling depan, dekat dengan bagian belakang gigi seri. Merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Lalu yang kedua, celah lidah. Celah lidah berfungsi untuk merasakan rasa apa yang ada di dalam mulut. Yang ketiga, ada papila sirkumvalata. Papila sirkumvalata berada di 2/3 belakang lidah yang berbentuk seperti huruf V. Nah, struktur lidah yang kedua ada jendela buntu. Jendela buntu berfungsi mencampur ludah dengan makanan agar lunak dan mudah dikunyah. Struktur yang ketiga ada amandel atau tonsil. Tonsil atau amandel merupakan bagian yang terletak di kedua sisi pangkal lidah. Pada umumnya, fungsi amandel adalah mencegah infeksi pada tubuh. Nah, struktur yang keempat ada katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah. Katup ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan, agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernafasan. Oke, kita masuk ke fungsi lidah. Fungsi lidah yang pertama yaitu sebagai alat indera pengecap. Nah,
Lidah memiliki reseptor rasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Reseptor ini dapat ditemukan di kuncup rasa, sehingga kita bisa membedakan rasa manis, asam, asin, pahit, enak, atau tidak enak. Lalu, fungsi lidah yang kedua adalah membantu menelan makanan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang akan membantu mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Lalu, fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat penyentuh. Layaknya tangan, lidah juga memiliki peran untuk menyentuh makanan. Bagian lidah yang berperan untuk tugas ini yaitu bagian ujung lidah. Nah, selain untuk menyentuh dan merasakan makanan, ujung lidah ini juga berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa makanan di daerah mulut dan bibir. Lalu, fungsi yang keempat yaitu untuk membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan gigi dan bibir untuk membuat suara yang keluar dari tenggorokan menjadi jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan menjadi sulit untuk dipahami. Lalu, fungsi lidah yang terakhir yaitu sebagai alat bantu isap. Nah, fungsi ini sangat terlihat pada bayi pada saat dia sedang mengisap air susu ibu. Kamu pasti tahu rasa es krim manis meskipun belum mencobanya. Tapi ketika kamu mencoba makan sesuatu yang belum pernah kamu makan sebelumnya, apakah kamu bisa menebak bagaimana rasanya? Sekarang kita lihat bagaimana mekanisme indera perasa untuk mengetahui rasa. Sebelum kamu bisa mengetahui rasa makanan yang kamu makan, pada saat dikunyah, makanan yang telah masuk ke mulut akan bercampur dengan air liur, kemudian makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur ini kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup pengecap bersama dengan air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut yang disebut gustatory hair. Dari sinilah rangsangan rasa ini kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya, otaklah yang menanggapi rangsangan tersebut, sehingga kita dapat merasakan manis, asam, pahit, dan lain-lain. Untuk membedakan rasa makanan, lidah kita memiliki fungsi pengecap rasa yang berbeda-beda. Untuk cita rasa manis dan asin berada di bagian ujung lidah. Kuncup pengecap untuk rasa masam ada di sisi lidah, sedangkan kuncup pengecap untuk rasa pahit berada di belakang lidah. Inilah sebabnya apabila kamu makan makanan yang mempunyai rasa manis dan pahit sekaligus, maka rasa yang terasa lebih awal adalah rasa manis, baru rasa pahit. Rasa yang dikenal lidah terdiri atas 4 rasa. Yang pertama pahit. Pahit ditimbulkan oleh alkaloid. Nah, alkaloid ialah zat-zat organik yang aktif dalam kegiatan fisiologis yang terdapat dalam tumbuhan. Contohnya ialah kina, kafein, nikotin, morfin, dan lain-lain. Dan juga masih banyak dari zat-zat ini yang bersifat racun. Asin ditimbulkan oleh unsur Na+, K+, dan Ca+. Manis dihasilkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Gugus ini terdapat pada gula, keton, dan asam amino tertentu. Kemudian yang terakhir, asam ditimbulkan oleh ion H+. Apa aja sih gangguan pada lidah? Nah, yang pertama itu ada lidah geografik. Lidah geografik adalah keadaan peradangan pada permukaan lidah yang tidak berbahaya. Pada kondisi normal, lidah manusia dipenuhi dengan benjolan kecil berwarna putih kemerahan atau yang disebut juga dengan papillae. Papillae atau papila ini berfungsi sebagai indera pengecap. Gejala lidah geografik bisa langsung terlihat dari bercak kemerahan yang khas. Bercak ini dapat memiliki karakteristik berupa yang pertama, tepi tidak rata, yang kedua, memiliki tepi putih atau berwarna lebih terang, yang ketiga, permukaan halus pada beberapa area lidah, yang keempat, ukuran, bentuk, dan gradasi warna bercak yang bervariasi, yang kelima, muncul di satu area lidah, kemudian berpindah ke area lidah yang lain, yang keenam, hilang timbul secara cepat dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Yang ketujuh, berlangsung selama bertahun-tahun.
Penderita lidah geografik juga dapat mengalami ketidaknyamanan, mulai dari sensasi seperti terbakar dan nyeri, serta sensitif terhadap makanan pedas, asam, panas, asap rokok, dan pasta gigi. Hingga saat ini penyebab lidah geografik belum diketahui secara pasti, namun para pakar menduga bahwa faktor-faktor berikut ini bisa meningkatkan resikonya, yaitu yang pertama faktor keturunan, kekurangan vitamin B, iritasi akibat makanan panas, pedas, atau alkohol. Cara mencegah lidah geografis itu yang pertama adalah hindarilah makanan yang mengiritasi lidah dan rongga mulut. Contohnya makanan yang terlalu panas atau pedas dan makanan serta minuman yang mengandung alkohol. Nah, selanjutnya ada penyakit sariawan. Istilah sariawan tentunya sudah terdengar akrab di telinga kalian. Namun, apa sih sariawan itu sebenarnya? Jadi, stomatitis aftosa atau yang lebih dikenal dengan istilah sariawan ini adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Penyebab sariawan dapat disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari beberapa kondisi berikut. Yang pertama itu cedera, seperti karena tergigit atau kesalahan dalam menyikat gigi, kemudian infeksi jamur, virus atau bakteri di mulut, kemudian kondisi tertentu seperti perubahan hormon, kekurangan nutrisi, stres, merokok, dan faktor genetik. Cara mencegah sariawan. Agar sariawan tidak muncul kembali, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut, menyikat gigi dengan benar, dan menghindari penggunaan pasta gigi berbahan sodium lauret sulfat, rutin memeriksakan gigi dan mulut ke dokter gigi, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, dan lain-lain. Kemudian jenis gangguan atau penyakit yang ketiga itu ada atropik glossitis. Glossitis adalah keadaan di mana permukaan lidah terlihat lebih halus atau licin karena bintik-bintik lidah atau papillae nampak menghilang akibat peradangan. Selain itu, seperti halnya peradangan pada bagian tubuh lain, bengkak, lunak, dan adanya perubahan warna pada lidah juga terjadi pada glossitis. Setiap gejala yang terjadi pada glossitis dapat berupa gejala ringan maupun berat, serta dapat berlangsung sementara maupun permanen. Gejala-gejala tersebut terjadi dengan cepat dan dapat berkembang. Di beberapa gejala yang terjadi saat mengalami glossitis antara lain bengkak pada lidah. Apabila bengkak terus terjadi dan ukuran lidah semakin lama semakin membesar, hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya jalan nafas sehingga penderita akan kesulitan bernapas dan dapat berakibat fatal. Kemudian, kesulitan saat menggigit, mengunyah, atau berbicara karena ukuran lidah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Rasa sakit pada area lidah, permukaan atau tekstur lidah menjadi licin, warna lidah berubah menjadi pucat ataupun merah terang, dan kemudian penyebab lidah glossitis. Adanya reaksi alergi terhadap produk-produk yang digunakan dalam rongga mulut, misalnya seperti pasta gigi dan obat kumur, makanan maupun obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian mulut kering akibat menderita Sjögren syndrome, terus adanya infeksi dari bakteri, jamur maupun virus, kemudian cedera yang disebabkan oleh rasa terbakar dalam rongga mulut, gigi yang tajam, kawat gigi yang tajam, serta gigi tiruan yang tidak pas, kondisi kulit yang menyebabkan dampak pada area rongga mulut, terpapar oleh benda-benda yang dapat menyebabkan iritasi seperti tembakau, makanan pedas, rempah-rempah, atau hal lain. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, pembahasan yang terakhir adalah tentang indera penciuman atau hidung. Nah, hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah kita, yang berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecat. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan masuk ke dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya kita akan memasuki ke bagian struktur. Bisa kita lihat di sini ada gambar dari struktur hidung. Setiap bagian hidung pasti memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada lubang hidung.
Lubang hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Yang kedua, ada rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung berfungsi menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Yang ketiga, ada sel-sel daria bau atau reseptor bau. Sel daria bau berada di bagian atas rongga nasal dan diselimuti dengan mukus. Sel daria bau merupakan lintasan agar bau dapat terangsang ke saraf otak. Yang keempat, ada lidah. Kerja indera pembau erat kaitannya dengan indera pengecap. Kerja keduanya menjadikan kita dapat mendeteksi aroma makanan. Oke, kita masuk ke fungsi hidung. Fungsi hidung yang pertama adalah sebagai tempat menghirup udara pernapasan. Nah, hidung ini berfungsi sebagai jalur masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Lalu, fungsi hidung yang kedua yaitu sebagai indera penciuman. Hidung berfungsi untuk mendeteksi bau atau aroma yang ada di sekitar kita, serta hidung juga merupakan salah satu anggota dari sistem pernapasan. Lalu, fungsi ketiga hidung yaitu untuk menyaring udara. Bagian hidung yang bertugas dalam proses penyaringan ini yaitu silia atau bulu hidung. Nah, silia ini berada di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya yaitu untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung agar tidak mencapai sistem pernapasan kita. Fungsi hidung yang keempat yaitu untuk menghangatkan udara yang masuk. Darah yang mengalir melalui hidung kita dapat menghangatkan udara saat kita bernafas. Hidung juga berfungsi untuk melembabkan udara sebelum sampai ke paru-paru. Lalu, fungsi terakhir hidung yaitu berperan dalam resonansi suara. Aliran udara hidung digunakan untuk menghasilkan berbagai klik hidung yang disebut konsonan klik. Nah, sinus paranasal bertindak sebagai ruang suara dalam resonansi vokal kita. Bagaimana proses terjadinya pembauan? Aroma atau bau suatu benda yang berbentuk gas terhirup oleh hidung dan masuk ke hidung. Kemudian gas masuk ke dalam epitelium olfaktori dan larut dalam lendir atau mukosa olfaktori dan sampai pada sel reseptor atau ujung saraf pembau yang berfungsi mendeteksi zat-zat kimia yang ada dalam udara pernapasan yang disebut dengan saraf olfaktori. Rangsang bau tersebut kemudian diteruskan ke talamus lalu menuju hipotalamus yang ada di otak. Korteks cerebrum akan menangkap bau lalu menerjemahkannya berdasarkan memori atau menghadirkan memori baru dalam otak untuk digunakan ketika suatu saat nanti mencium bau yang sama. Kerja indera pembau erat kaitannya dengan kerja indera pengecap. Kerjasama keduanya menyebabkan kita dapat mendeteksi aroma makanan. Oleh sebab itu, apabila ada gangguan pada indera pembau, maka kita tidak dapat mengecap makanan dengan baik. Sekarang aku mau kasih tahu apa aja sih penyakit atau gangguan yang bisa terjadi pada hidung. Nah, yang pertama itu ada influenza flu. Flu merupakan penyakit yang seringkali membingungkan karena gejala flu yang mirip dengan pilek. Padahal keduanya merupakan penyakit yang berbeda. Jadi, flu adalah gangguan kesehatan ringan yang menyerang pernapasan bagian atas. Jika dibandingkan dengan hidung tersumbat, flu memiliki gejala yang lebih akut. Flu juga memerlukan waktu penyembuhan yang lebih lama. Karenanya, flu memerlukan penanganan yang berbeda mengingat penyakit ini seringkali memicu penyakit serius lainnya, seperti pneumonia. Bahkan terjarang penderita flu harus dirawat di rumah sakit akibat penanganan yang terlambat diberikannya. Lain halnya dengan pilek yang merupakan penyakit musiman. Penyakit ini biasanya lebih sering menyerang selama musim hujan. Gejala flu meliputi sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, hidung berair, tubuh lemas, demam yang disertai dengan tubuh menggigil, dan batuk kering. Tingkat keparahannya berbeda jika dibandingkan dengan gejala hidung tersumbat. Gejala flu disebabkan oleh infeksi virus influenza. Ada 3 jenis virus influenza yang biasanya menginfeksi tubuh, yaitu virus influenza A, B, dan C. Sementara itu, penularan flu biasanya terjadi melalui udara, air, makanan, serta minuman yang terkontaminasi virus flu. Penularan juga bisa terjadi melalui kontak fisik dengan ingus penderita
atau kontak dengan virus yang terbawa di udara. Cara mengobati flu yang paling umum dilakukan adalah dengan banyak beristirahat dan minum yang cukup. Dan cara mencegah flu yang dianggap paling efektif ialah dengan memperoleh vaksin flu secara rutin setiap tahun, terutama pada anak-anak. Kemudian penyakit yang kedua itu ada mimisan. Mimisan atau epistaxis adalah pendarahan yang terjadi di hidung. Penyebab mimisan paling umum adalah kondisi udara yang kering dan kebiasaan mengorek hidung. Kedua hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung pecah sehingga terjadi pendarahan. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah mimisan, yaitu yang pertama, berhati-hati saat mengorek hidung dan tidak mengorek hidung terlalu dalam. Yang kedua, hindari membuang hingus terlalu kencang. Yang ketiga, berhenti merokok karena rokok dapat mengurangi kelembapan hidung dan meningkatkan resiko terjadinya iritasi hidung. Yang keempat, menjaga kelembapan bagian dalam hidung dengan mengoleskan petroleum jelly di dinding lubang hidung sebanyak 3 kali sehari. Yang kelima, rutin memeriksakan diri ke dokter jika sedang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Kemudian penyakit yang terakhir itu ada sinusitis. Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus menghasilkan lendir atau mukus yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Selain itu, sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang masuk ke paru-paru. Gejala dan penyebab sinusitis itu ketika mengalami sinusitis, umumnya anak akan rewel, batuk, pilek, atau hidung tersumbat. Sedangkan pada orang dewasa, gejala sinusitis biasanya berupa yang pertama pembengkakan di sekitar mata, yang kedua nyeri pada bagian wajah, yang ketiga ingus berwarna kuning kehijauan, dan yang keempat menurunnya fungsi indera penciuman. Sinusitis disebabkan oleh infeksi kuman. Kondisi ini lebih rentan dialami oleh perokok, penderita alergi, atau orang yang sering berenang. Sinusitis juga dapat dipicu oleh kondisi medis tertentu, misalnya polip, hidung, dan rinitis alergi. Terkadang, gejala sinusitis bisa mirip dengan migrain. Sinusitis bisa dicegah dengan cara berhenti merokok, menghindari penderita flu dan pilek, melakukan imunisasi flu sesuai jadwal. Oke, itu materi yang terakhir dari saya bawakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Segala kekurangan Mohon maaf. Like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.